Hello movie lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, kita lanjutkan alur cerita film Calo Ishqi Ladai yang bagian 2 ya. Yang belum nonton bagian pertama, linknya udah aku letakkan di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa terus dukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa komen juga ya gimana menurut kalian film ini. Kita lanjutkan cerita Papu yang masih belum menyerah untuk membunuh neneknya. Nah, setelah ditakut-takuti, Kokibai akhirnya mau membunuh neneknya Papu. Dan malam itu Kokibai datang ke rumah Papu. Dia menaruh bius di sapu tangan untuk membius neneknya Papu, tapi justru mengenai dirinya sendiri. Masih setengah sadar, si Kokibai berusaha mencari si nenek yang ternyata ada di belakangnya dan memukul si Kokibai. Hingga bius tadi kembali mendarat di wajahnya sendiri. Meski begitu, Kokibai masih bisa berjalan dengan sempoyongan. Dan bukannya berhasil membunuh si nenek, ia pun kabur karena nenek ternyata menembaknya berkali-kali. Papu yang saat itu datang dan melihat selendang neneknya mengira kalau neneknya udah dead. Tapi si nenek pun kemudian muncul dan memukulnya saat Papu menari-nari kegirangan. Papu pun bertanya dari mana si nenek dengan membawa senjata. Neneknya pun berkata kalau tadi ada pencuri dan aku berhasil menembaknya berkali-kali sembari kegirangan. Setelah selesai syuting, Sapna diberitahu kalau ada masalah dengan sutradaranya. Jadi mereka harus meninggalkan Raniket. Sapna tentu kegirangan dong, tapi Papu tidak masalah. Mereka berdua bisa pergi dan Papu akan menyerahkan dirinya ke polisi. Papu berkata agar Sapna dan Kokibai jangan takut karena Papu tidak akan menyeret mereka berdua. Dan jika ia disiksa, Papu hanya akan menjerit. Tapi meski Papu berkata begitu, ia mengatakannya dengan nada dan logat menakut-nakuti Sapna dan Kokibai. Karena itu akhirnya Kokibai dan Sapna memutuskan tidak akan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya. Esoknya Koki dan Sapna menyamar jadi orang susah yang sedang mencari pekerjaan. Dengan segala cara, bahkan dikira orang pengemis, akhirnya si nenek menerima mereka bekerja di rumahnya. Saat ini Kokibai sedang memandikan kerbau. Neneknya pun menegurnya dan menyuruh Kokibai membersihkan pantat kerbau dengan jari-jarinya langsung. Tentu Kokibai sangat kesal dengan si nenek dan bergumam bahwa yang dikatakan Papu itu benar kalau neneknya seharusnya mati saja sejak dilahirkan. Sementara itu Sapna merasa kesal karena harus bekerja di dapur. Apalagi Sapna juga dapat teguran dari si nenek yang membuatnya tambah jengkel. Dan kemudian melemparkan kubis saat nenek itu pergi, tapi mengenai si Papu. Papu berkata kalau kubis tidak akan bisa membunuh neneknya. Lupakan itu. Sekarang Papu membawakan semua yang disukai dan dibutuhkan Sapna. Di sini Papu menceritakan semua yang ia tahu tentang Sapna, artis pujaannya, hingga membuat Sapna tersentuh. Sementara itu Kokibai kembali bereaksi untuk membunuh si nenek dengan bantal. Tapi kali ini gagal lagi karena seseorang datang dan menegurnya. Suatu ketika Sapna dan Papu sedang makan di luar guys. Beberapa pria di sebelah meja mereka sedang memuji-muji Sapna. Tapi pujian itu berujung tidak sopan, membuat Papu menjadi marah. Sementara kejadian itu berlangsung, seseorang telah berhasil mengambil gambar Sapna. Sapna yang tak tahu pun pergi setelah memperingatkan pria-pria itu untuk berlaku sopan pada idolanya, yaitu dirinya. Kokibai masih belum menyerah guys. Ia kali ini memasukkan sesuatu dalam minuman untuk si nenek. Tapi tiba-tiba beberapa polisi datang. Rupanya kali ini si nenek bertemu dengan calon menantunya, seorang polisi, untuk dijadikan calon istri Papu. Namun saat Kokibai akan pergi, nenek memanggilnya dan menyuruhnya untuk menyuguhkan air minum pada mereka. Sebelum ia pergi, seseorang mengambil air yang dipegang oleh Kokibai dan memberikannya kepada calon menantu si nenek untuk memberikan kepada calon mertuanya, yaitu nenek itu sendiri. Tapi saat nenek itu akan meminumnya, ia melihat Kokibai yang melotot melihat nenek akan meminumnya. Karena itu nenek pun menyuruh Kokibai untuk minum air itu sendiri. Dan alhasil, untung saja Kokibai masih selamat. Kemudian Kokibai pun memberitahukan pada Papu bahwa neneknya telah menyiapkan calon istri untuk dirinya. Mendengar itu Papu pun kemudian bersiap untuk merampok semua harta si nenek dan berniat akan pergi alias kabur. Namun saat itu Sapna datang dan kemudian membaca sebuah surat yang dilempar Papu dari lemari. Itu surat neneknya untuk Papu. Dalam surat itu, nenek menuliskan betapa dia sangat mencintai Papu. Neneknya juga sangat senang melihat Papu tumbuh menjadi orang yang baik. Si nenek juga memberikan semua hartanya untuk Papu. Papu yang mendengar itu langsung menemui sang nenek yang telah terdiam dan tak bergerak. Papu langsung menangis dan meminta maaf atas semuanya. Ia benar-benar menyesal. Tapi tiba-tiba nenek bangun dan memukulnya. Papu yang melihat itu pun sangat senang. Neneknya masih hidup. Kali ini dia berharap neneknya
berumur panjang. Rupanya si nenek tadi lagi meditasi seperti biasanya guys. Dan Papu selalu mengira kalau neneknya meninggal saat bermeditasi. Si nenek kembali menampar dan memukul Papu. Tapi kali ini Papu bahagia dan tidak kesal saat dipukul oleh neneknya. Papu bersyukur karena Tuhan menyelamatkannya dari dosa besar. Tapi tiba-tiba Bobby pacarnya datang dan menanyakan soal neneknya apakah Papu telah berhasil membunuhnya. Papu menjawab kalau dia tidak jadi membunuhnya. Bobby pun kembali meminta Papu untuk memilih dia atau neneknya. Kali ini Papu memilih neneknya dan menyuruh Bobby pergi. Malam harinya Papu bertemu dengan Sapna yang akan kembali pulang. Tapi Sapna bertanya pada Papu apakah ia benar-benar mau membunuh Rahul. Papu berkata tidak, ia memang pergi untuk membunuh Rahul. Tapi Rahul begitu mabuk dan kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh ke dalam air. Sapna berkata itu berarti aku benar. Pria baik sepertimu tidak akan bisa membunuh siapapun. Kemudian mereka pun berpisah diiringi air mata. Saat di rumah tanpa sepengetahuan Sapna, seseorang diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Saat Sapna lagi nonton Titanic. Orang tersebut kemudian menuju kamarnya dan meletakkan sesuatu dalam lacinya. Foto. Sementara itu polisi menemukan kartu identitas Papu guys dan menangkapnya. Papu kemudian dipukuli dan disiksa. Tapi Papu tetap tidak mau berkata kalau dia yang membunuh Rahul. Polisi pun terus menyiksanya. Sementara itu Sapna yang mengetahui Papu di penjara. Kemudian ia menemuinya. Papu melarang Sapna untuk datang lagi karena jika tidak ia akan terseret dalam masalah. Papu berkata meskipun ia digantung ia tidak akan membawa-bawa Sapna. Sapna berkata tapi kenapa? Papu mau memberikan hidupnya. Papu hanya menjawab karena dia hanya penggemar Sapna satu-satunya. Apapun akan ia lakukan. Saat di rumah, Sapna mendapatkan telepon yang mengancamnya dengan foto-foto saat bersama dengan Papu di Reniket. Orang tersebut memerah Sapna dengan meminta uang 450 juta. Jika tidak, ia akan mengirimkan foto itu jatuh ke tangan ICP. Sapna pun kemudian mempersiapkan uang itu dan menyuruh Kokibai untuk memberikannya kepada orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah polisi itu sendiri guys. Jadi polisi ini sengaja mengikuti Sapna ke Reniket untuk mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kematian Rahul. Tapi bukannya menyerahkan ke polisi, ia malah justru menggunakan bukti itu untuk memeras Sapna meskipun Rahul masih hidup. Ya, ternyata Rahul waktu itu ditemukan masih hidup oleh warga dan kemudian ditahan oleh polisi itu. Tapi sekarang polisi itu akan benar-benar membunuh Rahul. Namun sebelum itu terjadi, Papu dan polisi lucu dan imut itu datang. Ternyata bawaan polisi yang imut ini guys, sebelumnya telah curiga dengan bosnya itu. Bahwa bosnya ada main di belakang. Perkelahian pun dimulai. Polisi kemudian menodongkan pistolnya pada Papu. Tapi tiba-tiba si nenek datang dengan motornya dan kedua pistol di tangannya dengan kerennya menembakin para penjahat itu. Di akhir cerita, Papu berpamitan pada Sapna, ia akan kembali ke Reniket. Tapi saat Sapna di panggung di hadapan semua orang, ia mengungkapkan semua perasaannya kepada Papu dan memutuskan untuk hidup bersama Papu dan meninggalkan keartisannya. Dengan bahagia pun Papu menerima Sapna dan direstui oleh neneknya. Cerita pun happy ending. Thank you for watching. Bye-bye.